Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan dalam ukhuwah Islamiyah, saling mencintai karena Allah. Semoga seperti ini juga cinta kita yang dapat menyatukan kita semuanya di surga Firdausil A'la bersama keluarga kita yang kita cintai dan sahabat-sahabat kita yang kita cintai. Pastinya bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya yang agung yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini atau malam ini insya Allah 1 jam ke depan kita akan membahas sosok yang sangat luar biasa. Namanya sangat terkenal, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kalau dicek dan dilihat keutamaan yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, bukan hanya sekedar kecerdasan, tapi beliau juga adalah orang yang sangat berani. Dan bukan hanya sekedar berani, tapi beliau juga sangat terkenal dengan ketawaduannya. Ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setahap demi setahap kita ingin melalui ataupun mengetahui tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini dilahirkan 13 tahun setelah Amul Fil, setelah tahun gajah. Berarti Abu Ubaidah bin Jarrah dilahirkan 13 tahun setelah Rasulullah dilahirkan. Bedanya Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah itu 13 tahun. Masuk Islamnya Abu Ubaidah bin Jarrah di usia saat beliau 27 tahun. Subhanallah. Berarti masih dalam keadaan muda Abu Ubaidah bin Jarrah ketika masuk Islam. Ibunya juga sangat terkenal, namanya adalah Umaymah. Iya. Dan punten, Umaymah juga masuk dalam keadaan Islam ataupun aslamat. Bapaknya Abu Ubaidah bin Jarrah ini wafat. Ada yang mengatakan wafatnya sebelum Islam. Tapi ada juga yang mengatakan wafatnya ketika perang Badar. Nanti kita akan bahas dalam kisah yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi Abu Ubaidah, bapaknya ada menyatakan wafatnya itu sebelum Islam. Maksudnya apa? Sebelum Islam atau Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bapaknya Abu Ubaidah telah wafat. Namun ada yang menyatakan bapaknya Abu Ubaidah wafatnya saat perang Badar. Iya. Abu Ubaidah seperti tadi saya sampaikan, Islamnya di usia 27 tahun. Tergolong masih muda, tergolong masih kokoh dan kuat, dan lagi kokoh-kokohnya, kuat-kuatnya, baik itu secara fisik khususnya. Iya. Dan Abu Ubaidah ini subhanallah, kalau dilihat daripada penciptaan ataupun namanya khuluqiyan, ya, tubuhnya, kulitnya, wajahnya itu sangat mirip sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang Islamnya Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah atas ajakan, atas pemaparan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq memiliki teman yang dekat dengannya, pasti temannya itu tidak terlalu jauh sifatnya seperti Abu Bakar. Kalau seandainya kita melihat seseorang, bagaimana sifatnya orang itu, maka lihat temannya. Iya, lihat temannya. Jangan bertanya kepada orangnya, kamu sifatnya kayak apa sih? Jangan nanya begitu. Iya, tapi bertanya sama temannya ataupun lihat temannya. Pasti temannya kayak seperti itu dan begitu dan begitu. Teringat ketika kami belajar di Timur Tengah sana. Kita akrab dengan satu orang syekh, satu orang ulama. Maka sudah siap-siap akan ketemu dengan ulama lainnya. Kenapa? Karena syekh itu akan punya teman ulama lagi.
Dan punya teman ulama lagi, ulama lagi, ulama lagi. Karena ulama akan kumpulnya dengan para ulama. Dan nyambungnya pembicaraan ulama itu dengan para ulama. Karena yang tahu kealiman seseorang yang alim itu adalah orang alim. Itulah yang terjadi. Iya. Jadi kalau seandainya, punten, kita sudah berteman dengan seseorang ahli apa, di bidang apa, siap-siap nanti kita akan ketemu orang yang ahli seperti teman yang baru Anda kenal tersebut. Kenal dengan seorang dokter. Insya Allah nanti akan ketemu lagi dengan dokter yang lainnya. Kenapa? Karena dia punya dokter yang lainnya dan nanti terus akan ketemu dokter ini, dokter ini, dokter ini seperti itu. Karena punten, dokter ya pasti sangat tahu siapa dokter-dokter yang lainnya. Insinyur sangat tahu siapa insinyur-insinyur yang lainnya. Maka punten, Abu Bakar As-Siddiq berteman dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan Talha bin Ubaidillah, ya dengan Sa'id bin Zaid. Kenapa? Karena memang itu adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq berteman dan kepada siapa Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan tentang syariat Islam. Orang-orang cerdas, orang-orang berani, orang-orang para pemuda, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah dilihat dari postur tubuh, tingginya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Lalu dengan mengatakan kulitnya ataupun agak kurusnya itu mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau ada orang yang baru jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, lalu setelah itu ketemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, maka akan tadi orang yang sama apa bukan? Karena saking miripnya. Ya, mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq. Seperti jenggotnya mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq, kulitnya mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq, tingginya mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang terkenal dengan namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah ini, yabta'idu anis syahwat. Apapun yang berkaitan dengan syahwat, yang namanya syahwat, yang melalaikan terhadap ibadah pada Allah, apapun, maka Abu Ubaidah bin Jarrah sudah membuat jarak dengan hal-hal yang membahayakan dalam syariat Islam. Sudah nggak dipakai sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Iya. Bahkan dia sangat terkenal mutawadhi sekali. Mutawadhi orang yang sangat tawadhu. Maka punten, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Ubaidah. Sangat mencintai Abu Ubaidah. Jadi satu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa orang paling cintai? Iya, dengan matan Abu Bakar. Terus siapa lagi? Maksudnya dari kalangan laki-laki, ya. Dari laki-laki Abu Bakar. Siapa lagi ya Rasulullah? Umar bin Khattab. Lalu siapa lagi Rasulullah? Abu Ubaidah bin Jarrah. Subhanallah. Iya, sampai Rasulullah mengatakan kalimatnya, nikmar rajul Abu Ubaidah. Sedahsyat dan sebaik-baiknya laki-laki itu ya seperti Abu Ubaidah. Inilah Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan Umar bin Khattab sangat mencintai Abu Ubaidah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, aku akan menyerahkan kekhalifahanku setelah aku wafat kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu dari Umar bin Khattab. Bahkan orang sudah pada tahu kalau seandainya Umar bin Khattab nanti wafat akan diserahkan kepemimpinan ini, khalifah ini kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun Abu Ubaidah bin Jarrah wafat sebelum Umar ibn Khattab wafat. Makanya Umar bin Khattab menyerahkan kepemimpinan ini kepada siapa? Kepada musyawarah. Musyawarah yang dipilih 6 itu. Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. 6 orang itu. Dan tolong kisahnya cek di kisah di pertemuan Khulafaur Rasyidin saat Umar bin Khattab wafat dan diserahkan pimpinan untuk musyawarah kepada 6 orang ini. Iya, kalau bertanya, kenapa Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan? Kan Sa'id bin Zaid masih ada. Jadi waktu Umar bin Khattab, dan Abu Bakar As-Siddiq sudah wafat. Lalu Umar bin Khattab, mau wafat ini, Abu Ubaidah bin Jarrah sudah wafat. Iya. Berarti murasakh calonnya 7. Calonnya 7. Iya, calonnya 7. Tapi yang 7 ini Sa'id bin Zaid yang kemarin kita terangkan, kita paparkan. Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan di dalam yang calon khalifah ini. Kenapa Sa'id bin Zaid tidak dicalonkan oleh Umar bin Khattab? Kenapa? Karena Umar bin Khattab sangat tidak mau mengatakan orang-orang, wah ini ada iparnya ini dimasukkan ke dalam calon. Karena ada iparnya, Sa'id bin Zaid. Umar bin Khattab tidak mencalonkan Sa'id bin Zaid. Kenapa? Karena orang takut mengatakan, oh ini kan calon iparnya, udahlah calon ipar ini kan ada iparnya, udah ada iparnya saja. Tidak dimasukkan ke sana. Tidak dimasukkan ke sana. Seandainya pun Umar bin Khattab punya anak, tidak akan dicalonkan anaknya pun. Seandainya punya adik, tidak akan dicalonkan adiknya. Kenapa? Ya, karena Abu Ubaidah bin Jarrah Umar bin Khattab untuk menjaga hal ini.
Maka Abu Ubaidah bin Jarrah sudah wafat, maka calon saat itu kepemimpinan 6. Silakan musyawarah dengan 6 ini dan akhirnya terpilih siapa? Utsman bin Affan. Silakan ulangi lagi kisah daripada Utsman bin Affan bagaimana menjadi khalifah. Iya. Saking cintanya Umar bin Khattab dengan mengatakan kata-katanya, setelah aku nanti wafat, aku serahkan kepemimpinan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa? Karena ini adalah punya gelar yang sangat indah sekali. Gelar yang sangat tinggi sekali. Sampai terkenal masyhur. Kalau Abu Bakar terkenal As-Siddiq. Umar bin Khattab terkenal Al-Faruq. Gitu kan? Iya. Ketika dikatakan Abu Ubaidah bin Jarrah, terkenal Aminu Hadhil Ummah. Subhanallah. Terkenal ini adalah Aminu Hadhil Ummah. Jadi kalau dibilang mengatakan Abu Ubaidah ini adalah orang yang derajatnya tinggi. Rasulullah sangat mencintainya. Sebelum saya terangkan Aminu Hadhil Ummah, nanti kisahnya ada. Abu Ubaidah bin Jarrah ini pernah satu waktu Rasulullah sedang berbeda pendapat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sedang berbeda pendapat tentang sesuatu yang difikirkan oleh Rasulullah dan oleh Siti Aisyah. Akhirnya Siti Aisyah tidak setuju untuk mengikuti dari apa idenya Rasulullah ataupun sedang sedikit berbeda pendapat. Maka saat itu, saat itu diucapkan oleh siapa? Jadi saat itu usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan kata-katanya, kalau begitu Aisyah, mari kita harus ada orang penengah untuk menyelesaikan urusan kita ini. Kita harus ada penengah untuk menyelesaikan urusan kita, wahai Aisyah. Lalu Siti Aisyah mengatakan, siapa penengah di antara kita? Siapa yang akan menjadi penengah di antara kita? Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau penengah di antara kita ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah? Subhanallah. Jadi saat Rasulullah sedang berbeda pendapat dengan Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba dalam keadaan sedang berbeda pendapat, Rasulullah katakan, sepertinya kita harus perlu ada orang penengah. Setelah ditanya oleh Siti Aisyah, ayo kalau gitu cari siapa penengah di antara kita untuk menyelesaikan urusan ini. Lalu Rasulullah mengatakan Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah milih Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu apa dikatakan Siti Aisyah? Aku tidak mau dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa? Karena saya tahu Abu Ubaidah sangat mencintaimu dan kamu sangat mencintainya. Saya takut Abu Ubaidah tidak adil. Kenapa? Karena sangat mencintaimu. Itu kata siapa? Kata Siti Aisyah. Lalu saat itu Rasulullah mengatakan, sudah kalau gitu kita berdua saja selesaikan urusan ini. Dan selesai. Iya. Tapi bagaimana Rasulullah menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai penengah antara dirinya dengan Siti Aisyah? Subhanallah. Ini peristiwa yang sangat luar biasa terjadi, menunjukkan ketinggian ataupun kemuliaan ataupun derajat yang tinggi Abu Ubaidah. Kenapa tinggi derajatnya? Jawabannya, punten, bukan hanya sekedar keberaniannya, bukan daripada kecerdasannya, tapi yang tadi saya gambarkan ketawaduannya. Semakin orang ini tawadu, maka Allah semakin mengangkat derajatnya. Orang yang paling diangkat derajatnya di bumi ini dan di akhirat kelak itu adalah orang yang paling tawadu di dalam akhlaknya. Dia tawadu, tawadu. Sampai Rasulullah mengatakan, kullama tawadu'a abdu hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Kullama tawadu'a abdu hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Sampai tinggi lagi. Jadi Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ada orang ini tawadu begini, maka Allah akan angkat. Lebih tawadu, lebih diangkat lagi. Lebih tawadu, lebih diangkat lagi. Sampai Rasulullah berdiri, berjinjat. Kenapa? Pokoknya semakin dia tawadu, maka Allah semakin mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Punten, siapa yang paling diangkat derajatnya dari hamba Allah yang ada di muka bumi ini? Bahkan dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Siapa yang paling tinggi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah adalah orang yang paling tinggi derajatnya? Jawabannya, karena Rasulullah adalah orang yang paling tawadu. Kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pandailah bertawadu. Tidak sombong. Iya, tidak sombong. Tapi subhanallah tawadu, rendah hati. Masya Allah, iya. Tidak mentang-mentang dirinya adalah orang yang memiliki ilmu sehingga merasa paling benar apa yang diucapkannya, sehingga menganggap orang lain itu tidak tahu. Tidak mentang-mentang dirinya adalah orang yang paling tinggi jabatannya, sehingga menganggap orang itu akan nurut kepadanya. Tidak mentang-mentang dirinya orang kaya, sehingga menganggap orang lain itu adalah orang yang tidak punya. Dan dia menganggap adalah, dengan harta itu ada segala-galanya untuk mencapai kebahagiaan. Tidak. Abu Ubaidah bin Jarrah tinggi derajatnya karena ketawaduannya. Jadi kalau bilang sahabat yang tawadu, ya Abu Ubaidah bin Jarrah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kita lanjutkan.
Abu Ubaidah bin Jarrah juga sangat terkenal dengan ucapan Amirul Umara. Masya Allah. Amirul Umara. Artinya adalah kalau dikatakan kalimatnya adalah Amirul Umara, artinya pemimpin dari para pemimpin. Masya Allah. Ya. Pemimpin dari para pemimpin. Nanti kita bahas. Di mana pemimpin dari para pemimpinnya, seperti apa kejadiannya. Insya Allah sebentar lagi kita akan bahas. Iya. Jadi dengan tawaduknya Abu Ubaidah bin Jarrah demikian. Satu waktu Umar bin Khattab pernah datang ke Quds. Iya, datang ke Quds, iya, lalu mampir ke rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah karena beliau ini sebagai gubernur di Kufah, pimpinan di Kufah, iya, orang nomor 1 di Syam, begitu ya. Maka saat itu datang Umar bin Khattab untuk berjumpa dengan siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu dengan matan, ya Abu Ubaidah, izinkan aku datang ke rumahmu. Aku ingin dong datang ke rumah gubernur yang ada di sini. Aku ingin dong datang ke rumah pimpinan atau nomor 1 di Syam ini. Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah, untuk apa ke rumah saya ya Amirul Mukminin? Enggak, saya ingin ke sana. Enggak usah ya Amirul Mukminin, saya pengen datang ke sana. Begitu datang ke rumahnya, punten didapatinya 4 zira, ya, atau saifan, ziraan, wa khubzan, wa inaan. Hanya 4. Rumah orang nomor 1 di Syam. Hanya ada 4 isinya. 1 ada pedang, yang kedua perisai, yang ketiga roti kering, dan yang keempatnya adalah tempat minum, ina ataupun mangkok ataupun gelas. Subhanallah. Itulah yang dimilikinya. Itulah yang dimilikinya. Itu yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Yang mana Allahu Akbar. Semua dunia sangat mengenalnya saat itu siapa Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi begitu masuk ke rumahnya hanya 4 saja yang ditemukan di dalam rumahnya. Hanya itu saja. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kata-katanya, kalimat yang disampaikan. Subhanallah. Aina mata'uka ya Abu Ubaidah. Mana hartamu? Mana yang kau punya wahai Abu Ubaidah? Subhanallah. Wa anta amir. Bukankah kamu ini pemimpin? Lalu Abu Ubaidah mengatakan innama huwa zadi yuballighunal maqil. Artinya ini aja yang aku punya itu berat sekali untuk membawa ke akhiratnya. Subhanallah. Ya. Apalagi kalau saya punya itu dan punya ini, sudah cukup dengan saya ini dengan apa yang dimilikinya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kata-katanya, subhanallah, fabaka Umar. Umar bin Khattab menangis ketika jawaban disampaikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Umar bin Khattab mengatakan, ghayyaratna dunya illa anta ya Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, dunia telah merubah kita semuanya. Dunia telah merubah kita semuanya. Kecuali engkau yang tidak bisa dirubah oleh dunia. Yang tadinya orang ini Masya Allah rajin ngaji. Setelah sibuk dengan dunia yang dimilikinya, jarang ngajinya. Yang tadinya rajin ke masjid, setelah dunia menggenggamnya karena dia sibuk dengan dunia, udah jarang lagi ke masjidnya. Subhanallah. Iya. Yang tadinya mendapatkan Masya Allah kesolehannya luar biasa, baik ke sana, baik kemari. Tapi setelah dia menjadi seorang pemimpin, apa dia setelah menjadi sukses dengan dunianya, atau dia telah melair gelar apa, maka kebaikan itu, ketawaduannya itu sirna dan hilang. Gara-gara apa? Gara dunia yang telah merubahnya. Khairatna dunia illa anta ya Abu Ubaidah. Dunia telah merubah kami semuanya wahai Abu Ubaidah. Tapi engkau sama sekali tidak bergeming dan tidak berubah sekecil apapun dengan dunia yang ada di genggamanmu. Tidak berubah dunia. Apa yang ada di sekelilingnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah tentang Abu Ubaidah dengan ketawaduannya. Walaupun dia seorang pemimpin nomor 1 di Syam, tapi tidak merasakan kalau dirinya harus punya itu, dia harus ini, tidak dengan ketawaduan yang dimilikinya. Ini adalah dahsyat Abu Ubaidah. Subhanallah. Iya. Sampai satu waktu, punten, saya akan sampaikan kalimat yang sangat indah sekali ketika yang disebut dengan aminu hadhil ummah. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan laqabnya Abu Ubaidah dengan mengatakan aminu hadhil ummah. Artinya adalah orang kepercayaan umatku. Orang yang paling nomor 1 dalam urusan kepercayaan. Maksudnya apa? Orang kepercayaan umatku. Orang yang bisa memegang amanah dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Jadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam nomor 1-nya untuk menjadi orang yang dapat dipercaya ataupun orang yang amanah itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka dikatakan aminu hadhil ummah. Iya. Kunyahnya Abu Ubaidah. Nama aslinya Amir bin Abdullah al-Jarrah atau Amir bin Abdullah bin Jarrah. Nama aslinya Amir. Amir bin Abdullah bin Jarrah. Makanya yang sangat terkenal bukan Amir bin Abdullahnya tapi Abu Ubaidah bin Jarrah.
Iya, nama aslinya Amir bin Abdullah bin Jarrah. Lakabnya ini adalah Aminu hadil ummah. Kunyahnya adalah Abu Ubaidah. Saya lanjutkan perkataannya. Hadis yang mengatakan Rasulullah mengatakan inna likulli ummatin aminan wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah. Sesungguhnya setiap umat itu ada orang yang paling bisa dipercaya. Dan orang yang paling nomor satu dapat dipercaya dari umatku itu adalah Abu Ubaidah. Siapa yang mengatakan itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kata kait itu aminu hadhil ummah. Ya. Bagaimana kisah tentang yang namanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aminu hadhil ummah kepada Abu Ubaidah? Saat itu, bunda ayahanda, sahabat-sahabat ahli jannah semuanya amin ya rabbal alamin. Di tahun ke-9 Hijriah, datang utusan dari Najran. Iya, datang dari Najran yang mana dari Najran itu semuanya beragamakan Nasrani. Dari Najran itu agamanya adalah agama Nasrani. Datanglah ke Najran, iya. Ada yang kisahnya menyatakan mereka ingin bertanya tentang masalah syariat Islam. Yang datang dari Najran itu para ulamanya agama Nasrani. Para ulamanya Nasrani. Kalau dikatakan orang-orang yang paling topnya, orang paling pinternya dari yang berpegang agama Nasrani. Dan orang paling fasih bacaannya. Pokoknya orang-orang nomor satu di Najran tentang penguasaan agama Nasrani. Datanglah dia. Lalu yunaqishu. Yunaqishu itu munaqashah. Ataupun menceritakan atau boleh dikatakan tukar pikiran. Mungkin bahasa dahsyatnya lagi berdebat. Atau bahasa ini lagi dengan mengatakan menyampaikan Injil begini. Apa kata Quran? Injil begini. Seperti itulah kira-kira. Sampai 3 hari 3 malam. Menceritakan tentang masalah itu. Menceritakan tentang itu. Tentang masalah Isa seperti apa. Ya lalu jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Pokoknya apa yang terkandung dalam surah Ali Imran dari ayat pertama. Ya, dari ayat pertama sampai ayat 80. Itu adalah berkaitan tentang daripada utusan Najran. Nanti sahabat-sahabat di live ini. Ya, ataupun sahabat-sahabat ahli surga ini. Yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Cek saja, baca aja surah Ali Imran. Dari mulai awal sampai ayat 80. Itu adalah dikatakan. Hadza nazalat liwufudi Najran. Rududu alaihim. Ini adalah jawaban-jawaban untuk orang-orang Najran Nasrani. Pada waktu itu yang datang ke kota Madinah. Itu dia. Iya. Dalam surah Ali Imran 1 sampai 80. Ini menceritakan jawaban-jawaban dari Rasulullah kepada orang-orang Najran yang beragama Nasrani, para pendetanya, para ulamanya Nasrani, para fasahahnya Nasrani itu bicara. Disitulah yang ada, masya Allah. Iya. Selanjutnya ada satu hal yang sangat luar biasa juga. Intinya mereka dengan mengatakan kata di ujung pembicaraannya dengan mengatakan, tapi iya, engkau adalah nabi, tapi tidak ada yang aneh dalam kelahiranmu wahai Muhammad. Mereka bilang, iya. Tapi kalau Isa itu dilahirkan tanpa ayah. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dan ini adalah sesuatu yang mukjizat. Dilahirkan tanpa ayah. Iya. Jadi itulah kelebihan daripada Isa alaihissalam. Maka punten, jawaban yang indah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang sangat indah. Ingat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Anda mustaghrib, kagum dan takjub dengan seseorang yang lahir tanpa ayah, iya. Ada lagi berarti yang harus lebih membuat Anda takjub yang lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Yakni adalah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Adanya Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Subhanallah. Dan Anda kagum dengan Isa alaihissalam tanpa ayah. Tapi ada juga yang hadir ke muka bumi ini tanpa ibu. Tapi ada ayah. Kaget siapa? Itu adalah Hawa. Hawa ini tercipta dari tulang rusuknya Adam. Dan dia ini ada, punten Hawa itu ada karena Adam. Jadi Hawa ini adalah ada ayah tanpa ibu. Jadi kalau seandainya hanya Anda berpihak kepada yang kagum itu Isa lahir tanpa ayah. Tapi kan wanita hamil itu masih bagus. Misalnya boleh dikatakan ajib, itu adalah luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Siapa? Ini tanpa ibu bisa lahir. Siapa? Hawa. Dan lebih ajib lagi, tanpa ayah dan tanpa ibu. Siapa? Adam. Terdiam mereka semuanya. Iya. Dan kita lahir, kata Rasulullah SAW, kita ini ada ayah dan ada ibu. Subhanallah. Jadi di muka bumi ini ada 4.
lahir tanpa ayah tanpa ibu, lahir tanpa ayah tapi punya ibu, lahir tanpa ibu tapi punya ayah, dan lahir ada ibu dan ada ayah. Inilah kita. Lahir tanpa ayah, tanpa ibu Adam. Lahir ada ayah tanpa ibu Hawa. Lahir ada ibu tanpa ayah Isa. Lahir ada ayah dan ada ibu siapa? Kita. Kita ada ayah dan ada ibu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka mereka ini kekeh orang Nasrani itu apa? Tidak mau. Maksudnya tidak mau apa? Tidak mau menerima. Menerima apa? Mereka tidak mau menerima dengan apa-apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka ini sudah apa? Sudah yang namanya apa? Sudah kalah. Iya ya, memang benar. Tapi nggak mau terima. Makanya disitulah ada yang namanya Rasulullah mau mengajak mubahalah. Mubahalah. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan dikatakan faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u aba'ana nad'u aba'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ayo sekarang kita mubahalah. Mubahalah ini bukan sumpah pocong ya. Sumpah pocong itu keluar daripada syariat. Iya. Mubahalah ini mubahalah. Iya. Jadi mubahalah ini kalau ada orang, contoh di sini, orang Nasrani mengatakan kami yang benar, kamu salah ya Muhammad. Rasulullah katakan aku yang benar, kalian yang salah. Kalau kekeh dengan keyakinanmu kamu benar, ayo kita mubahalah. Mubahalah itu apa? Panggil keluarga kalian, istri kalian, anak-anak kalian, keluarga yang tinggal di rumah kalian, kerabat kalian, ikut bersamamu dan bawa kemari. Dan aku akan bawa istriku, anak-anakku, keluargaku akan datang dan berhadapan. Sumpah, demi Allah, sumpah ya Allah, kalau saya yang benar dan dia yang salah. Kalau seandainya saya yang salah, maka laknat darimu untukku. Tapi kalau dia yang salah, maka laknat dari Allah untuk dia. Pun dia sama. Ya Allah, saya yang benar, dia yang salah. Kalau saya yang salah, maka laknat Allah akan diberikan kepada saya. Tapi kalau dia yang benar, kalau saya yang benar, berarti laknatnya akan diberikan kepada dia. Itu mubahalah. Masih dibolehkan saat ini para ulama, sah-sah saja kalau mau mubahalah. Iya. Kalau misalnya dengan mengatakan ini ke A, ini ke B, ayo berani nggak mubahalah? Bawa keluarganya, sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya yang benar, ini yang salah. Maka dengan mengatakan kata-kata summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, maka dijadikan laknat Allah kepada siapa pendusta. Rasulullah katakan, ayo kita mubahalah. Mau mubahalah? Panggil di antara kalian dengan mengatakan faqul ta'alu nad'u aba'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Terus kita mubahalah. Apa yang dilakukan oleh orang kafir itu? Apa kata orang kafir itu? Orang kafir itu dengan mengatakan ucapannya, naudzubillah, dia mengatakan, enggak berani saya. Udah dah, saya enggak berani. Maka saat itulah banyak daripada utusan Najran yang mengakui dengan keislaman ataupun mengakui kebenaran Rasulullah, dan di situ juga ada orang yang beriman. Tapi beberapa ulama mengatakan tidak beriman, kekeh dengan keadaan dia kekafirannya, tapi dia tidak mau mubahalah, tapi menyerah. Istilahnya apa? Berada dalam kawasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun akan bayar jizyah ke kota Madinah. Asal mereka dilindungi oleh orang-orang Madinah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, iya. Maka untuk mengambil jizyah, bahkan mungkin di sana nanti harus ada orang yang dapat mengambil jizyah. Jizyah itu ya harta, nanti akan dibawa ke kota Madinah. Maka dipinta kepada Rasulullah SAW mengatakan kalimatnya, idzan sanarhalu ila biladina wab'ats ma'ana rajulan aminan. Muhammad, kami akan pulang, kami akan pergi ke Yaman, dan kami akan serahkan kepadamu jizyah nanti, dan tidak mustahil juga nanti di sana juga mungkin ada yang menjadi orang beriman. Kami pun tidak akan pernah memaksanya, tidak akan pernah melarang-melarangnya. Namun, bagi yang tidak mau beriman, tidak mau mengikutimu, itu tetap menjadi naunganmu karena kami akan membayar jizyah. Namun,
untuk membawa jizyah itu, tolong engkau kirim kepada kami seseorang yang dapat dipercaya. Itu dia. Wab'ats ma'ana rajulan aminan liya'khudhul jizyah, untuk mengambil jizyah itu. Terus apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Najran? La ab'atsanna ma'akum rajulan aminan haqqu amin. Subhanallah. Aku akan utus seseorang bersamamu, seorang laki-laki yang dapat dipercaya, yang sungguh-sungguh terpercaya. Allahu Akbar. Itu kata Rasulullah. Aku akan utus bersamamu nanti seseorang laki-laki, yang mana laki-laki ini adalah laki-laki yang dapat dipercaya dan benar-benar sangat terpercaya. Masya Allah. Semua para sahabat mendengar jawaban Rasulullah dengan mengatakan, laki-laki yang dapat dipercaya dan sangat terpercaya, siapa dia? Siapa itu? Maka langsung mengharap, semuanya mengharap agar dirinya yang untuk dipilih. Kenapa? Bukan untuk mendapatkan jabatannya, tapi apa? Mendapatkan gelar yang dapat dipercaya. Itu dia. Yang dapat dipercaya. Umar ibn Khattab tidak pernah menginginkan satu jabatan, kata Umar bin Khattab, kecuali di dua hal. Satu, ketika ini. Ketika ini, kenapa gelarnya amin? Ya, amin, aminan haqqul amin. Dikata rajulan aminan haqqu amin. Umar bin Khattab mengatakan berharap agar aku yang ditunjuk itu. Kenapa? Gelarnya itu keren sekali, bagus sekali. Aminu hadhil ummah. Sampai Rasulullah mengatakan aminu hadhil ummah. Subhanallah. Orang kepercayaan umat Rasulullah. Maka saat mau dipilih pagi-pagi, Umar bin Khattab sudah duduk di paling depan. Kenapa? Siapa tahu dipilihnya. Rasulullah melihat, nggak kelihatan, lihat begitu matanya berlalu di Umar. Umar sudah mengatakan, aduh bukan aku. Padahal kata Umar bin Khattab mengatakan tawel tu unuki, dan unuk itu apa? Leherku sudah aku panjangkan. Siapa tahu Rasul melihatnya, tapi saat itu tidak terjadi. Punten, apa? Rasulullah hanya melihat berlalu kepada Umar dan kata Umar, bukan aku yang terpilih. Ternyata Rasulullah katakan, Aina Aba Ubaidah, Aina Abu Ubaidah, Qum ya Aba Ubaidah, Qum ya Aba Ubaidah. Subhanallah, semua melihat kepada Abu Ubaidah. Ternyata ini yang dipercaya oleh Rasulullah, yang dikatakan dikatakan la ab'atsanna ma'akum rajulan aminan haqqu amin. Ternyata siapa? Abu Ubaidah. Qum ya Aba Ubaidah. Melihat semuanya. Setelah Abu Ubaidah berdiri berjalan dengan tawadhu'nya dan para sahabat melihat kepada Abu Ubaidah, Rasulullah mengatakan, hadza aminu hadhil ummah. Allahu Akbar. Hadza aminu hadhil ummah. Ini adalah orang kepercayaan umat Muhammad. Ini adalah orang yang pandai menjaga, paling top untuk menjaga amanah dari umat Muhammad. Masya Allah. Semua mengatakan Allahu Akbar. Abu Ubaidah ini mengatakan, diberikan gelar aminu hadhil ummah. Fa'arsala ma'awafdin Najran ilal Yaman. Selanjutnya berangkatlah Abu Ubaidah bersama orang-orang Najran ke Yaman. Masya Allah. Ya. Selanjutnya Abu Ubaidah bin Jarrah hijrah. Hijrahnya ke mana? Hijrahnya itu Abu Ubaidah itu ke mana? Ke Yaman. Pertama kali ke Habasyah. Ke Habasyah, iya. Sampainya hijrah ke Habasyah. Hijrah yang kedua, ya kan ada kloter pertama kalau dibilangnya hijrah ke Habasyah itu dengan siapa? Ja'far bin Abi Thalib, ya. Lalu yang keduanya itu berangkat lagi karena ke Habasyah itu ada yang pertama dan yang kedua. Yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah berangkat ke Habasyah, ya. Sampai berangkatlah ke Habasyah dan thumma raja ila Makkah, ya. Terus dia kembali ke Mekah, terus balik lagi ke sana. Kenapa Abu Ubaidah tapi belum sampai untuk ke Mekahnya? Kenapa? Sampai balik ke Mekah karena pada waktu itu di malam ataupun di waktu zuhur, ada matan zuhur di waktu zuhur, kalau tidak keliru para ulama mengatakannya di waktu zuhur, ya. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Ya, dalam keadaan salat itu membacakan ayat, dikeraskan surat An-Najm. Dalam surat An-Najm. Dan orang-orang mukminin mendengarkan surat An-Najm. Termasuk orang kafir juga mendengarkan surat An-Najm yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah membaca surat An-Najm. Saat Rasulullah SAW membaca surat An-Najm, di belakang orang-orang kafir pun mendengarkan. Orang kafir pun mendengarkan. Iya. Setelah itu apa? Di depan Ka'bah Rasulullah bacanya. Rasulullah SAW membaca surat An-Najm, akhir kan ada ayat sajdahnya. Rasulullah mengatakan kalimatnya, ya, di surat An-Najm di ujung ada yang namanya ayat sajdah, yang mana membaca surat ini, ayat ini sujud. Apa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Saat membaca ayat itu, subhanallah, ya, semua orang-orang yang ada di sana sujud. Sujud. Sujud, sujud. Karena ini ada ayat sajdah, ya. Wasjudu lillahi wa'budu, fasjudu lillahi fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan ibadahlah kepada. Saking semuanya mendengar dari awal, annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna 'alaihin nash'atal ukhra, dan selanjutnya dari mulai ayat itu dibaca per ayat, orang-orang yang mendengarkannya terpukau dengan bacaan. Masuk dalam hatinya, masuk dalam qalbnya, sampai orang itu merenung dan nikmat dengan bacaan. Begitu Rasul di ujung, fasjudu lillahi wa'budu. Allahu Akbar. Rasulullah sujud. Semua orang-orang yang di belakang, mau mukmin mau kafir, ikut sujud. Allahu Akbar. Sujud semuanya. Ikut. Saking nikmatnya dan saking terbawanya dengan keindahan baca Quran, mereka sujud. Dan Rasulullah pun sujud. Rasulullah sujud. Mereka sujud semuanya. Orang kafir pun sujud. Begitu Rasulullah berdiri dari sujud, Allahu Akbar. Ya, saat Rasulullah sedang baca Quran, mereka sedang sujud. Dan Rasulullah sudah selesai melihat mereka sujud. Rasulullah kan, amantum, kata Rasulullah, kalian beriman semuanya. Kalian beriman semuanya. Karena mereka pada sujud. Orang kafir kaget. Orang kafir dengan mengatakan kata, padahal dia tahu dia itu sujud karena indahnya bacaan Quran. Sujudnya langsung pada Allah, niat. Kenapa? Karena itu adalah terbawa dengan bacaan yang indah dan makna yang indah. Tapi begitu Rasul amantum, kalian beriman? Mereka mengatakan, aku sujud bukan kepada Tuhanmu yang tadi kau maksudkan, tapi aku sedang sujud kepada berhala-berhala yang sedang ada di Ka'bah ini. Itu dia. Melengos gitu ya, mangkir dengan apa yang dulu. Aku nggak sujud sama Tuhan yang kamu punya, yang Allah yang tadi kamu maksudkan, tapi apa? Kan itu juga ada berhala. Kami lagi sujud ke berhala, cuma pas kebetulan aja dengan bareng bersamamu. Naudzubillah. Maka punten, berita ini sampai ke Habasyah, ke Najasyi, ya, ke Habasyah. Kalau dikatakan orang Mekah semua sudah Islam, karena sudah sujud, maka Abu Bakar saja bisa balik lagi. Karena mengira, kan Abu Bakar sudah berangkat ke Habasyah. Belum sampai mendengar, pada sujud semuanya. Balik lagi, ternyata tidak. Ya, dan Abu Ubaidah bin Jarrah juga balik lagi, tapi ternyata tidak, kembali lagi ke Habasyah. Dan akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah tinggallah di Habasyah. Ia tinggal di sana dan hijrahnya ikut di Habasyah di hijrah yang kedua. Ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Iya, saya lanjutkan. Saat Abu Ubaidah di Habasyah, tinggal Abu Ubaidah di Habasyah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Dan saat ada perintah Rasulullah untuk hijrah meninggalkan Mekah ke kota Madinah, maka Rasulullah hijrahlah, pergilah meninggalkan kota Mekah, pindah ke kota Madinah. Berangkatlah Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah, iya. Sampai di kota Madinah, Rasulullah jadi tinggal di Madinah. Orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dari Habasyah pun ada yang hijrah ke Madinah. Siapa di antaranya? Abu Ubaidah bin Jarrah, berangkatnya bukan dari Mekah ke Madinah, tapi dari Habasyah ke Madinah. Dari Habasyah ke Madinah. Hijrahnya, ya, dari Habasyah langsung ke Madinah. Sahabat ahli surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Rasulullah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah,
Begitu mengetahui bahwa Abu Ubaidah sudah berangkat dari mana? Dari Habasyah. Dihitung sama Rasulullah. Berangkatnya tanggal sekian, berarti tanggal sekian sampai ke Madinah. Ditunggu tanggal kedatangan siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Saking cintanya. 5 hari lagi Abu Ubaidah sampai ya. Biasanya 4 hari lagi ya Abu Ubaidah sampai ya. 3 hari lagi ya. 2 hari lagi. Besok Abu Ubaidah sampai. Ditunggu. Sampai Rasulullah menunggu keluar dari kota Madinah demi menyambut kedatangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah. Rasulullah menunggu keluar dari kota Madinah. Kenapa menunggu kedatangan Abu Ubaidah bin Jarrah? Saking apa? Min hubbihi lahu. Saking cintanya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saking cintanya kepada Abu Ubaidah, Rasulullah keluar menjemput Abu Ubaidah dan keluar dari kota Madinah. Begitu tiba Abu Ubaidah bin Jarrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan tangannya mengatakan, "Ahlan ya Aba Ubaidah, ahlan ya Aba Ubaidah." Masya Allah. Dipeluknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerinduan yang ada. Saking cintanya Rasulullah kepada Abu Ubaidah sampai Rasulullah harus keluar kota Madinah menjemput Abu Ubaidah. Ya Rabb. Berkumpullah Rasulullah dan Abu Ubaidah di kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Ya. Maka Abu Ubaidah ini biasa dipersatukan antara Muhajirin dan Ansor. Kalau Abu Ubaidah disaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Mu'adz, ya, ataupun dengan pemimpin orang Madinah. Ya. Saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah di dalam perang Badar, Masya Allah, ikut dalam perang Badar. Saya sampaikan, Abu Ubaidah bin Jarrah ikut dari semua peperangan yang ada. Ya Rabb, iya. Kalau dikatakan Abu Ubaidah syahida ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam jami'ul ghazawat. Abu Ubaidah bersama Rasulullah ikut dalam semua peperangan. Semua peperangan. Badar ikut. Masya Allah. Bahkan di dalam perang Badar, Abu Ubaidah ini, Masya Allah, dengan mengatakan, fa'alal afa'il fi ghazwati Badar. Fa'alal afa'il itu apa ya? Kalau dibilang, apa? Gagahnya luar biasa. Gagahnya luar biasa. Main pedangnya luar biasa. Gerakannya luar biasa. Masya Allah. Bahkan dalam beberapa riwayat alal khilaf. Dalam khilaf ulama yang tadi saya sampaikan. Ini ya. Yang tadi disampaikan dalam masalah mengatakan kata-katanya apa? Ini adalah sahih, maka ada ulama yang menyatakan ini adalah sahih. Ada yang mengatakan ini adalah lemah. Iya, maksud lemah itu kisahnya. Namun saya sampaikan dua-duanya. Ya, agar sahabat-sahabat ahli jannah, sahabat-sahabat life movement ini tahu tentang perbedaan pendapat ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya. Abu Ubaidah bin Jarrah yang sangat terkenal di saat peperangan melawan orang-orang kafir di perang Badar, berperang habis-habisan, dan ada musuh yang sangat luar biasa bertempur dengan Abu Ubaidah, dan akhirnya Abu Ubaidah berhasil untuk menyelesaikannya, bahkan membunuhnya. Ternyata riwayat pertama saya sampaikan, yang dibunuh oleh Abu Ubaidah dalam peperangan itu adalah bapaknya. Bapaknya. Subhanallah. Sampai turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hasyr. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'uhum aw abna'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu. Coba cek ya dalam suratul Hasyr ayat 22. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang itu adalah bapak-bapaknya, atau anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, ataupun keluarganya mereka. Maka beberapa ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini adalah sebagai pujian kepada Abu Ubaidah bin Jarrah karena ayahnya dalam keadaan kafir dan ingin membunuh kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abu Ubaidah sudah berusaha untuk tidak terbunuh, dan akhirnya karena terpaksa dalam keadaan seperti itu maka terbunuhlah ayahnya oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena apa? Ya memang dia adalah seseorang yang ingin menghancurkan orang-orang mukminin. Maka dengan mengatakan inilah
kisah yang pertama kalau Abu Ubaidah punten berhasil membunuh ayahnya sendiri dengan mempertahankan keimanan sehingga ayat ini turun. Ini adalah ketika ada orang menyatakan ini, silahkan. Karena beberapa ulama juga mengatakan ini. Tapi ada juga dengan mengatakan kalimatnya, bukan. Yang dibunuh oleh Abu Ubaidah ini adalah bukan ayahnya, tapi pamannya. Iya. Karena apa? Karena yang namanya ayah dan paman itu adalah satu derajat. Satu apa namanya ya? Kalau dibilangnya satu apa? Kalau dibilangnya adalah paman itu kan derajatnya seperti ayah. Iya. Paman ini derajatnya seperti ayah. Punten, untuk lebih jelas saya cek di sini ya. Paman ini adalah gerakannya seperti ayah. Dengan mengatakan kata-katanya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya ketika Nabi Ishak, ma ta'buduna min ba'di, gitu kan? Apa yang akan kau sembah setelah aku meninggal? Iya. Maka dia katakan, aku, kata putra-putranya Yakub dengan mengatakan, aku akan menyembah yang disembah oleh bapak-bapakmu. Ya, siapa di situ disebutkan kalimatnya? Punten, Isa. Subhanallah, padahal Isa itu adalah pamannya, tapi digolongkan dengan mengatakan bapak. Maka paman itu sederajat dengan ayah. Iya, dengan kata-katanya. Dengan kata-katanya kalimat yang sangat masyhur, iya, punten, sebentar. Iya, sebentar. Iya, maka di sini dengan mengatakan kata-katanya sumpen. Nah, di sini punten Yakub alaihissalam maksud saya, ya. Dengan mengatakan am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qala na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Punten, ini dalam suratul Baqarah ayat 133. Simak baik-baik ya. Dalam Al-Qur'an, paman itu sederajat dengan ayah dan bisa mengatakan kalau seandainya seorang laki-laki punya anak perempuan, lalu laki-laki itu wafat, maka anak perempuan itu siapa walinya? Walinya itu adalah punten, paman daripada ayahnya. Maka lihat dalil di sini. Ingatlah ketika Yakub sedang menghadapi kematian, lalu dia berbicara kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, hai anak-anakku, kata Nabiullah Yakub ya, apa yang akan kalian sembah setelah peninggalanku, setelah aku wafat? Apa kata anak-anaknya Yakub? Na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan menyembah Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Punten, saya sampaikan, Ibrahim punya putra Ishak. Ishak punya putra Yakub. Ulangi lagi. Ibrahim alaihissalam punya putra Ishak. Punya putra Ishak. Ishak punya putra Yakub. Begitu kan? Ibrahim punya putra Ismail. Nah, Ismail dengan Ishak ini adalah punten beda ibu. Berarti kalau yang namanya Yakub ya, itu adalah ke Ismail paman. Berarti putranya Yakub ke Ismail juga sifatnya adalah paman. Tapi ayat ini mengatakan abaika, bapak-bapakmu. Ibrahim masuk, Ismail, Ishak. Ismail di sini digambarkan adalah bapaknya, anak-anaknya daripada Yakub. Maka ketika mengatakan kalimatnya karena sederajatnya dengan itu, yang dibunuh itu pamannya. Iya, bukan daripada ayahnya. Wallahu a'lam. Seperti Nabi Ibrahim, punten sekali lagi, Nabi Azar itu bukan bapak daripada Nabi Ibrahim asli. Para ulama mengatakan kenapa? Itu pamannya. Ini termasuk para mufassirin mengatakan kalimatnya ya abati. Memang ya abati, kata-kata daripada Ibrahim alaihissalam ketika kepada bapaknya, ya abati lima ta'budus syaiton, hai bapakku. Begitu kan? Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam ini juga adalah punten, dzurriyyahnya adalah dari ayah yang baik. Seperti itu para ulama mengatakan. Iya, wallahu a'lam. Namun yang jelas, ayah satu derajat dengan paman. Maka ada yang mengatakan yang dibunuh dalam peperangan, dalam perang Badar itu adalah bukan ayahnya. Tapi apa? Yang dibunuh itu adalah pamannya. Oleh siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa?
Karena Al-Quran harus kepada ayah itu sama ibu itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka berbuat baiklah kepada orang tuamu di dunia ma'rufa, dengan sebaik-baik mungkin. Maka dengan mengatakan para ulama yang lain, masa ini harus dilanggar dengan ayat yang ada wasahibhuma fid dunya ma'rufa? Kita hanya menyampaikan saja. Sahabat-sahabat ahli jannah silahkan mau pilih yang mana. Iya, mau pilih kira-kira Abu Ubaidah membunuh ayahnya, apa maksud ayah itu di sini pamannya? Silahkan. Iya. Namun yang jelas Allah memuji kepada Abu Ubaidah dengan mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wa yawmal akhir, dan selanjutnya yang tadi saya sampaikan ayatnya. Masya Allah. Dalam keadaan perang Badar, Abu Ubaidah berhasil juga mengkocar-kacirkan daripada lawan yang ada. Masya Allah. Iya. Lalu dalam Ghazwah Uhud, dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud yang terjadi apa? Abu Ubaidah bin Jarrah, iya, ataupun kalimat yang sangat terkenal, ada yang namanya Abdullah ibn Qami'ah ataupun ibn Qami'ah, iya, ibn Abi Qami'ah. Ibn Abi Qami'ah ini adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjatuh dari kudanya, maka Ibn Abi Qami'ah ini, naudzubillah, iya, dia melihat Rasulullah dalam keadaan sudah terjatuh, maka dia lari dengan kudanya dengan mengatakan kata-kata yang sangat keji. Apa kata Ibn Abi Qami'ah? Dia mengatakan ucapannya, naudzubillah, kamatan khudha minni ya Muhammad fa ana Ibn Abi Qami'ah, gitu, sambil membawa pedangnya. Khudha minni ya Muhammad fa ana Ibn Abi Qami'ah, sambil pedangnya digini kan. Nih ambil, rasakan pukulanku, ingat namaku Ibn Abi Qami'ah. Gitulah kira-kira. Jadi menekan Rasulullah, menghujani Rasulullah dengan pedang yang ada. Nih rasakan pukulanku ya Muhammad, dan ingat namaku, ini aku adalah Ibn Abi Qami'ah. Ternyata dipukulnya Rasulullah SAW. Dan biasanya kan kalau medan perang ada helm besi ya. Dan helm besi itu ada rantai ke sininya. Dan Rasulullah agak sedikit terjatuh dan dihajarnya rantai ini. Pas tepat rantainya itu masuk di bagian ini Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan fi jumjumah, di jumjumahnya masuk trek, sehingga rantai itu ada di dalam. Rantai itu di dalam dan lepas dan masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Subhanallah, masuk ke dalam. Ada yang mengatakan di sebelah sininya, ada yang mengatakan di pipinya, ada yang mengatakan di sini. Tapi yang jelas pun kena di bagian gerahamnya dan beberapa gigi dalamnya copot Rasulullah SAW karena pedang. Jadi kalau pedang itu menghantamnya begini, ya begini menghantamnya, karena tertangkis jadi pinggirnya yang kena. Pedang harusnya begini, jadi pinggirnya, maka ini yang kena, ya, dan yang di sini masuk ke dalam, dan Rasulullah terjatuh. Lalu saat Ibn Abi Qami'ah mengatakan ana ibn Qami'ah, Rasulullah mengatakan akma'akallah. Artinya Rasulullah begitu dihantam oleh Ibn Abi Qami'ah, Rasulullah sampai terjatuh dan Rasulullah mengatakan ucapan akma'akallah, semoga Allah menghancurkanmu. Kalau akma'akallah tuh gini, kalau misalnya kalau misalnya ada gelas gitu ya, tahattamat, ada gelas dari kaca saya lemparkan lalu jatuh bang, itu akma'akallah. Itu akma, artinya pecah, hancur, berantakan. Rasulullah mengatakan akma'akallah, Allah yang akan menghancurkanmu, Allah yang akan memporak-porandakanmu. Dan Rasulullah jatuh. Ya, dalam keadaan jatuh Ibn Abi Qami'ah teriak dengan kerasnya dengan mengatakan qataltu Muhammada, qataltu Muhammada, aku telah membunuh Muhammad, aku telah membunuh Muhammad, kata Ibn Abi Qami'ah sambil berlari, teriak-teriak. Semua sudah bingung, waduh, Rasulullah terbunuh, Rasulullah terbunuh. Dan ternyata Rasulullah belum terbunuh. Iya. Maka disitulah punten yang banyak beberapa sahabat merapat, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah merapat dengan Rasulullah. Di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas, di situ ada Talha bin Ubaidillah, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, di situ ada Umar bin Khattab, dan di situ ada beberapa orang Ansor, 4 atau sampai 6 orang Ansor, dan di situ ada wanita yang gagah berani menjaga daripada Rasulullah SAW. Siapa di situ? Siapa namanya? Masih ingat? Nusaibah radhiyallahu anha. Iya, Nusaibah ada di situ. Dan punten ada juga Fatimah di sana. Dan untuk menyelamatkan naik ke atas bukit atau ke Gunung Uhud. Lihat, ya. Rantai
yang menancap di tubuh Rasulullah atau di bagian kepalanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dikeluarkan. Pakai itu nggak bisa karena di dalam, Iya. Maka saat Abu Bakar berusaha untuk mau mengambilnya, Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, "Da'ni ya Abu Bakar, izinkan aku untuk mengambil daripada rantai atau besi yang ada di bagian kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di wajah Rasulullah." Maka punten, caranya karena di dalam dan sangat sulit dan tidak bisa diambil, maka harus diambil dengan giginya, gigi depan sanaya, ya, diambil yang kanan gigi depannya diambil gini, truk, dapat punten yang namanya rantai besi itu keluar bersamaan dengan gigi Abu Ubaidah lepas. Setelah satu lepas, ada satu lagi, diambil lagi dengan yang satunya, digigit lagi, dapat lagi, dan ternyata punten dua-duanya sekarang lepas, jadi ompong giginya Abu Ubaidah bin Jarrah. Subhanallah, ompongnya gigi Abu Ubaidah bin Jarrah. Punten, saya tanya sama sahabat-sahabat ahli jannah semuanya, kalau ada gigi yang ompong, seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya orang, kalau pas dilepaskan gigi tengahnya yang dua itu, ompong itu, jadi makin cantik, makin ganteng, apa jadi jelek? Jawabannya jadi kurang bagus, malah jadi lucu, jadi bahan tertawaan. Tapi tidak untuk Abu Ubaidah, satu-satunya di dunia mungkin begitu, ompong tengahnya, walakinna zada jamalan amrun ajib. Para ulama mengatakan min ahsanil fam, dan begitu gigi tengahnya hilang, begitu gigi nyelahnya tidak ada, semua orang yang memandang Abu Ubaidah malah memandang Abu Ubaidah semakin ganteng, semakin pas, semakin luar biasa. Itulah salah satu yang membuat semuanya kagum terhadap Abu Ubaidah. Lepas gigi yang dua itu malah semakin gagah, semakin ganteng nampaknya. Masya Allah. Bahkan sebaik-baik bibir di kota Madinah yang dimiliki fam itu ya mulut gitu ya. Sebaik-baik fam yang dimiliki di kota Madinah itu adalah famnya ataupun mulutnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah. Itulah iya yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ini ketika perang apa? Uhud. Iya. Saya lanjutkan lagi. Saya percepat. Iya. Tapi dengan tawadhu'nya, kita cek dengan tawadhu'nya Abu Ubaidah seperti apa. Iya. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa diselesaikan seperti biasa waktunya insyaallah. Iya. Saya lanjutkan. Salah satu daripada ketawaduannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini Masya Allah pernah dalam satu waktu di perang Dzatus Salasil. Dzatus Salasil ini melawan bangsa orang-orang kafir. Iya. Maka saat itu kan lagi penyebaran Romawi Persia. Sekarang fokusnya Rasulullah ini setelah Futuh Mekah antara menyelesaikan bangsa Romawi, bangsa Persia. Bangsa Romawi, bangsa Persia termasuk dalam peperangan Dzatus Salasil. Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As. Amr bin As berangkat dengan ratusan mujahid. Berangkatlah ke Dzatus Salasil. Sesampai di sana pasukan orang kafir banyak sekali. Maka Amr bin As meminta pada Rasulullah agar diberikan madad. Apa namanya madad itu? Bantuan. Maka Rasulullah memberikan bantuan dengan jumlah yang sama. Tapi di dalamnya ada kibarus sahabah. Di dalamnya ada orang-orang para sahabat yang luar biasa. Ada Abu Bakar di sana. Ada Umar bin Khattab. Siapa pimpinan yang ditunjuk Rasulullah? Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Pimpinan dalam peperangan. Tambahan untuk Amr bin As. Di bawahnya ini adalah para pemimpin nomor satu dari para sahabat. Sebelum berangkat, Abu Ubaidah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Ubaidah, iya. Kamu pemimpin untuk pasukan ini, berangkatlah. Iya. Tapi nanti di sana ikut saja apa yang diinginkan oleh Amr bin As. Subhanallah. Maksudnya ikut apa yang dikatakan Amr bin As. Iya. Kalau cara berperang atau bagaimana ikut aja. Baik ya Rasulullah, berangkatlah. Sekarang
yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang-orang nomor satu dari para sahabat Rasul. Yang dipimpin oleh Amr bin As itu adalah ya prajurit-prajurit sahabat juga. Namun ini beda, levelnya beda. Ini level-level kalau dibilang orang-orang nomor satunya lah gitu ya. Itu sampai berjumpa, subhanallah, kata Amr bin As dengan mengatakan kata-katanya. Siapa pimpinannya sekarang ini? Ya, saya apa? Gini, kata Amr bin As. Pimpinannya sekarang serahkan ke saya. Jadi pasukan yang kamu bawa, ya Abu Ubaidah, serahkan kepada saya karena saya pemimpin untuk pasukan ini. Karena dua pasukan. Lalu Amr bin As mengatakan demikian, Abu Ubaidah mengatakan, bukan begitu. Kamu adalah pemimpin untuk pasukanmu dan aku adalah pemimpin untuk pasukanku. Jadi sekarang ada dua pasukan, tapi sama-sama untuk mengepur musuh. Kamu pimpinan untuk pasukanmu, aku pimpinan untuk pasukanku. Kata Amr bin As, tidak bisa. Aku yang harus jadi pemimpin untuk memegang pasukanmu. Kenapa? Karena aku sudah atur khutwat tata cara semuanya. Apakah yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah kekeh dengan melakukan itu? Tidak. Ingat kata-kata Rasulullah, Allah takrib wa maqalahu. Udah, nggak usah. Istilahnya apa? Apa yang diinginkannya ikutin saja. Maka kata Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan kalimatnya, oh ya, siap, setuju. Iya, kamulah yang jadi pimpinannya dan aku serahkan semua prajuritku kepadamu dan aku bagian daripada prajuritmu. Tawadhu'nya Masya Allah luar biasa. Nggak ada yang kamu nggak ngerti nih. Misalnya, ya Amr bin As, lihat prajuritku ada siapa? Ada Abu Bakar loh, ada Umar loh prajuritku ini. Prajuritku ada siapa ini? Ada pemimpin-pemimpin loh. Prajuritku ada siapa di sini? Harus tahu dong, aku pemimpin di sini. Lihat prajuritku lebih keren daripada, nggak ada kata-kata itu. Siap baik dan aku akan jadi prajuritmu. Masya Allah, tawadhu'nya Amr bin As. Untuk tawadhu'nya Abu Ubaidah bin Jarrah. Untuk Abu Ubaidah bin Jarrah, nggak penting siapa yang harus jadi pemimpin. Yang terpenting itu harus mendapatkan kemenangan di dalam peperangan. Masya Allah, itu yang terpentingnya. Bagaimana mendapatkan kemenangan di dalam peperangan. Untuk menyatukan umat, itulah yang terjadi. Itu hebatnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Satu lagi, sama iya. Ini ketika di dalam perang kan ada perang Yarmuk, perang Qadisiyah, Nahawanda, semuanya. Masya Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, setelah Rasulullah wafat ada perang Qadisiyah, perang Yarmuk, perang Nahawand. Kalau Abu Bakar As-Siddiq selalu mengedepankan Khalid bin Walid. Pimpinannya itu ada Khalid bin Walid. Walau bagian peperangan Khalid pimpin, Khalid bin Walid menjadi pemimpin. Terus. Kenapa? Itulah pilihan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan pilihan mengatakan, saya akan pilih Khalid bin Walid karena Rasulullah mengatakan Saifullah al-Maslul. Yang mana pedang Allah yang selalu terhunus, yang pedangnya lebih cepat daripada lisannya. Maka dalam kata-kata ini aku tidak salah, kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau Khalid ini menjadi pemimpin dalam peperangan. Kenapa? Memanfaatkan pedang yang selalu terhunus. Karena itu perkataan Rasulullah, Khalid bin Walid adalah Saifullah al-Maslul. Tapi kalau Umar, selalu kalau mengutus ini, Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa alasannya? Umar bin Khattab mengatakan alasannya karena ini adalah aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini. Maka aku tidak salah kalau seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah setiap ada utusan-utusan Umar bin Khattab pilih Abu Ubaidah. Begitulah yang ada. Apakah ada salah di antara dua? Tidak. Dua-duanya berbeda pendapat, dua-duanya berbeda memilih, tapi sama-sama tujuannya, dua-duanya berdalil, dua-duanya kuat, dua-duanya dahsyat. Yang sekarang siapa yang memimpin itulah yang diikuti oleh masyarakat. Yang memimpinnya adalah Abu Bakar, berarti pimpinannya diserahkan kepada siapa? Kepada siapa? Khalid bin Walid. Nah, ini terjadi yang sangat luar biasa. Masya Allah. Iya, sangat luar biasa. Saat itu peperangan. Yang ada pada waktu itu, ini di dalam perang Yarmuk. Awal mula, begitu sampai sebelum datang bala bantuan, ia dipegang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena Khalid bin Walid masih di dalam Qadisiyah. Atau dalam perang di luar. Dipeganglah dalam perang Yarmuk ini dipimpin oleh yang namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini adalah perang yang sangat luar biasa. Perang Yarmuk itu. Kenapa? Menghancurkan akar-akar daripada bangsa orang kafir. Khususnya pada waktu itu. Punten-punten. Iya. Khususnya pada waktu itu di bangsa Persianya dihancurkan. Sampai akar-akarnya. Dalam perang Yarmuk ini. Bangsa Romawi maksudnya. Dalam perang Yarmuk ini. Punten. Maka pimpinan awalnya
ini adalah siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi dalam perang Yarmuk ini semua jenderal, kalau bisa bahasanya gitu, semua jenderal, semua panglima perang bersama dengan pasukannya. Syurahbil membawa pasukan di situ. Ikrimah bin Abi Jahal bawa pasukan di situ. Sa'id bin Zaid yang kemarin saya sampaikan bawa pasukan di situ. Amr bin As punya pasukan di situ. Subhanallah. Dan Abu Ubaidah juga ada pasukan di situ. Kumpul dipimpin oleh Abu Ubaidah. Masya Allah. Disitulah namanya Amirul Umara. Pemimpin dari semua pemimpin. Khalid bin Walid belum tiba. Lagi memimpin untuk mengatur semua siasat. Daripada siapa? Daripada siasatnya siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Tiba-tiba datang Khalid bin Walid. Dengan membawa surat dari Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Khalid bin Walid dan surat itu mengatakan, ya Abu Ubaidah, serahkan kepemimpinan kepada Khalid bin Walid. Serahkan. Apakah berat Abu Ubaidah menyerahkannya? Tidak. Nggak peduli siapa menjadi pemimpin, saya mengatur, silakan. Ini silakan ya Khalid bin Walid, silakan. Pimpin peperangan ini. Iya, pimpin peperangan ini. Jadi sekarang pimpinan utamanya Khalid bin Walid. Tapi Abu Ubaidah juga punya pasukan. Ini punya pasukan. Syurahbil ada pasukan. Radhiyallahu an. Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal di sini ya. Jadi seorang muslim juga. Bahkan yang menghancurkan pasukan pemanah itu ada Ikrimah bin Abi Jahal dan wafat di sana. Iya, ayahnya demikian. Bahkan ketika mau maju ke depan, Khalid bin Walid melarang. Jangan. Bahaya. Tapi kalau tidak dihancurkan para pemanah ini, kita tidak akan pernah bisa bergerak. Ya tapi jangan. Iya. Apa kata yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal? Mengatakan, engkau wahai Khalid, jumpa dengan Rasulullah yang selalu membela Rasulullah. Dan para sahabat yang lainnya bisa bermesraan jumpa dengan Rasulullah. Tapi aku dan ayahku beberapa kali memerangi Rasulullah. Dan saya ingin membalas kesalahan saya terhadap Rasulullah. Bismillah, maju ke depan, menghancurkan dengan sendirinya, mengobrak-ngabrik pasukan panah daripada pasukan orang kafir ini. Dan beliau harus syahid di sana. Itulah yang dipegang oleh Ikrimah. Subhanallah. Di tengahnya ada Syurahbil. Di sebelah kanannya ada yang namanya Amr bin As. Dan Khalid bin Walid mutar sana sini. Subhanallah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah pun ada di tengah-tengah antara Amr bin As dan siapa? Dan Syurahbil. Subhanallah. Iya, punten. Saat itu. Dalam keadaan peperang yang sangat sengit. Hari pertama, hari kedua, Abu Bakar As-Siddiq wafat. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Allahu Akbar. Saat Abu Bakar As-Siddiq wafat, apa yang terjadi? Umar bin Khattab menjadi khalifah atau jadi Amirul Mukminin. Begitu Amirul Mukminin sekarang ini atau khalifah pengganti Abu Bakar, Umar bin Khattab tulis surat, kirim ke Yarmuk. Apa isinya? Diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dengan tulisan itu, aku angkat engkau menjadi panglima utama, Amirul Umara dalam perang Yarmuk ini, menggantikan posisi Khalid. Subhanallah. Lalu surat itu dibawa. Kalau zaman kita mungkin ya, kemarin udah diturunkan, sekarang gantian nih, aku sekarang jadi pemimpin lagi. Begitu. Tapi apa katakan Abu Ubaidah? Disimpan surat itu dan disembunyikannya. Kenapa? Karena takut mengganggu konsentrasi Khalid yang telah mengatur khutwatnya. Ternyata hari surat itu sampai, Khalid bin Walid belum tahu. Masih karena yang namanya pemimpin dalam peperangan juga harus pemimpin dalam sholat. Pemimpin dalam sholat, pemimpin dalam peperangan. Jadi yang namanya amir, pemimpin utama dalam peperangan itu harus jadi pemimpin imam sholatnya. Masya Allah. Pastinya beres bacaannya. Pastinya benar-benar luar biasa. Pemimpin itu ya bukan hanya pemimpin di medan perang, pemimpin sholat juga. Maka hari pertama surat itu dibawa oleh siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah, tidak kasih tahu kepada siapa? Khalid bin Walid. Hari berikutnya tidak dikasih tahu Khalid bin Walid. Dan akhirnya Khalid bin Walid tahu kalau yang namanya Umar bin Khattab telah kirim surat kepada siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menggantikan posisinya. Datang Khalid bin Walid dengan mengatakan, ya Abu Ubaidah, surat yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa isinya? Bukankah itu engkau menggantikan aku sebagai pimpinan? Senyum. Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, iya itu suratnya. Kenapa engkau sembunyikan sehingga engkau tidak berikan kepadaku surat itu?
Jawab, aku tidak mau untuk mengganggumu dalam konsentrasi berperang. Tapi bagaimana mungkin engkau harus taat padaku sementara engkau adalah pimpinan dalam masalah ini? Bagaimana engkau sholat di belakangku, seharusnya aku sholat di belakangmu dan engkau menjadi pemimpin. Aku tidak sopan untuk melakukan ini. Bagaimana nanti pertanggungjawabanku kepada Amirul Mukminin? Jawaban, punten, Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, saya tidak mau engkau tahu urusan ini, penggantian posisi dariku. Tapi kalau dari orang lain gak ada masalah. Lihat adabnya. Yang kedua, urusan saya dengan Umar bin Khattab, Anda dengan Umar bin Khattab, kenapa Anda tidak tetap menjadi pemimpin? Itu urusanku dengan Umar bin Khattab. Gak ada masalah dengan Amirul Mukminin. Ya. Dan sekarang engkau sudah tahu bahwa aku diangkat menjadi pemimpin dan engkau digantikan oleh aku. Ini suratnya. Dibaca. Lalu mengatakan, baik kalau gitu, engkau jadi pemimpin. Dan engkau pemimpin pasukan ini. Apa? Kata Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, boleh aku terima kepemimpinan ini. Tapi engkau tetap menjadi panglima perang andalanku. Tunjukkan kepadaku khutwat ataupun tata cara, taktik, teori dalam berperang seperti apa. Maka dua orang yang cerdik di dalam mengatur siasat perang diadukan. Itulah yang namanya duet maut di dalam peperangan. Dua jenderal yang kokoh, yang kuat, bisa menghancurkan pasukan Yarmuk ataupun pada waktu itu yang jumlahnya 250.000 orang dan dilawan hanya dengan 30.000 orang. Dahsyat. Duet maut, dua jenderal, dua panglima perang yang dimiliki oleh mukminin, mukminat di zaman yang terbaik, Khalid bin Walid bersama Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka kemenangan yang gemilang didapatkan oleh dua panglima ini. Bersatu, Khalid bin Walid gak perlu siapa harus jadi pemimpin. Abu Ubaidah bin Jarrah gak perlu siapa harus jadi pemimpin. Tapi dua-duanya adalah sama untuk memajukan daripada pasukan ini. Bayangkan, kalau di satu negara nggak peduli saya jadi RT, jadi RW, jadi panglima, atau jadi gubernur, atau jadi presiden, jadi apa. Tapi tujuannya sama, adalah mengangkat masyarakat dan rakyat Indonesia. Jadi semuanya. Subhanallah. Ini adalah panglima yang luar biasa. Dahsyat. Nggak ada makanya, aku kan ini, aku nggak ada. Dua-duanya bergerak, dua-duanya mencurahkan ahlinya. Taktiknya seperti apa, teorinya seperti apa, caranya seperti apa. Dua orang yang sampai hari ini, punten, kalau ada yang namanya di Timur Tengah mungkin, saya pernah berbicara dengan, kalau di sini mungkin TNI, kalau di sana itu adalah ya pasukan askar disebutnya. Mereka mengatakan kalau askar di sini itu ada pelajaran dengan mata taktik Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah dalam mengalahkan pasukan yang ada di perang Yarmuk. Sekali-kali perang Yarmuk itu tolong cek dan lihat seperti apa dahsyat daripada pasukan itu. Mereka 30.000 itu dikepung oleh yang 300.000 itu atau 250.000 itu. Bagaimana cara balik mengepung? Dahsyat. Bagaimana yang 30.000 itu balik mengepung dan balik menyeret dan dapat menghancurkan. Ya Rab, ini kata-kata yang luar biasa. Dan ini berhasil dilakukan oleh siapa? Oleh dua panglima duet maut di dalam masalah mengatur peperangan di perang Yarmuk. Ini adalah dahsyatnya siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Saya langsung sebagai terakhir yang ingin saya sampaikan untuk Abu Ubaidah bin Jarrahnya. Ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Subhanallah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, iya, sakit karena taun. Iya, karena taun. Tapi sebelum saya sampaikan wafatnya, saya teringat satu kejadian Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini baik untuk disampaikan, iya. Abu Ubaidah bin Jarrah ini pernah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya 300 orang, untuk menjaga perbatasan atau satu tempat, atau menyerang, menyergap ataupun menjaga perbatasan yang mana harus sampai dalam waktu yang cepat. Dan perjalanannya diperkirakan ya 1 bulan lebih. Tapi saat itu yang uniknya Rasulullah bilang gini, ya Abu Ubaidah, kumpulkan yang 300 itu, nanti akan dikasihkan perbekalan. Ternyata perbekalan yang dikasih saat itu sama Rasulullah hanya kurma aja.
dan setiap orang untuk perbekalan 1 bulan, 1 orang cuma 1 kurma, 1 kurma besar ambar. Ini adalah bagikan untukmu. Kalau 300 orang berarti 300 biji kurma. Jadi Abu Ubaidah menyerahkan satu-satu ini untuk kamu, untuk kamu. Bayangkan 300 itu untuk perbekalan 1 bulan, lebih cukup 1 kurma yang besar. Lalu para sahabat bertanya kepada panglimanya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Abu Ubaidah, ini bekal untuk 1 bulan, kurma ambar itu? Iya. Gimana cara makannya untuk 1 bulan? Apa kata Abu Ubaidah? Mengatakan, mussuhu kama tamussus sabi, summa abla'ul ma. Subhanallah. Isap-isap aja kurma itu seperti bayi yang ngisap-ngisap manisannya. Lalu setelah itu minumlah yang banyak. Nanti kalau lapar isap lagi, minum yang banyak. Nanti kalau lapar isap lagi, minum yang banyak. Subhanallah. Dan para sahabat yang 300 orang ini melakukan begitu. Lakukan itu. Perjalanan diisap. Jadi kalau lapar, cuma diisap-isap aja. Ya, setelah itu minum, taruh lagi. Minum, taruh lagi. Masya Allah. Tapi dengan keyakinan, sampai dalam perjalanan ke pinggir laut, ditemukannya dari jauh seperti ada gunung di pinggir laut. Ini gunung kecil apa? Kerang apa ya? Apa ya namanya? Begitu didekati ternyata ikan paus. Ya Abu Ubaidah, ini ikan paus. Kata Ubaidah, ini adalah rizki dari Allah. Ayo. Maka dibelahlah dagingnya itu dan dijadikan mungkin sekarang ini dijemur atau diasin segala macamnya, bahkan ikan paus. Kan ada tulangnya ya. Tulangnya ikan paus didirikan begini, ya, tulangnya ikan paus ini kan sudah dikuliti, sudah diambil, tulangnya ikan paus bagian dadanya didirikan begini. Lalu orang masuk pakai unta dan berdiri di atas unta, ini belum sampai ke apa? Ke tulang yang berdiri itu. Saking besarnya paus itu. Dan saat itu selesai tugas, masing-masing dari pasukan menggendong daging ikan paus. Masya Allah. Dan diceritakan pada Rasulullah SAW dalam perjalanan. Rasulullah mengatakan itu adalah halal. Dan kata Rasulullah, ada sisanya nggak ikan itu? Ada ya Rasulullah, tolong dong aku minta. Maka dibagi juga Rasulullah SAW. Barokahnya daripada punten Abu Ubaidah bin Jarrah. Terakhir, sebagai ikhtitam yang ingin saya sampaikan, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Itu disimpan baik-baik. Di Amwas, ini daerah Syam. Mendengar ada ta'un di Amwas ataupun ada wabah di Amwas saat itu, Umar bin Khattab, aduh, ini ada ta'un di Amwas ini, sebentar lagi udah masuk ke Syam. Maka cepat Umar bin Khattab ingin saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi, boleh disebutnya adalah amir, gubernur untuk Syam semuanya, pimpinan Syam semuanya dipegang oleh Abu Ubaidah. Maka Umar bin Khattab ingin menyelamatkan anak Abu Ubaidah, lalu dikirim surat. Suratnya mengatakan, dikirim ke Abu Ubaidah, kata-katanya, ya Aba Ubaidah, ini perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada hal yang ingin dibicarakan sangat penting. Apabila surat ini sampai pagi, maka jangan menunggu asar, berangkatlah untuk meninggalkan apa? Syam. Dan apabila surat ini sampai sore, ulangi lagi, apabila surat ini sampai pagi, jangan menunggu sore, berangkatlah saat itu juga. Dan apabila surat itu sampai sore, jangan nunggu pagi, berangkatlah tinggalkan Syam. Intinya segera berangkat. Penting katanya. Maka langsung yang namanya Abu Ubaidah membaca, mengerti kalau dirinya ingin diselamatkan karena ta'un yang ada. Lalu apa yang disampaikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah? Dalam hatinya, saya tidak mungkin meninggalkan masyarakat. Maka ditulis surat oleh Abu Ubaidah kepada Amirul Mukminin, ila Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Subhanallah. Dengan ucapannya, kalimatnya, saya ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan di Syam ini. Kata-katanya. Dan semua telah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak mungkin ditinggalkan. Lalu dikatakan, dan tetap aku akan bersabar untuk mengurus bangsa Syam ini. Apapun yang terjadi kepadaku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serahkan. Suratnya sampai, nangis Umar bin Khattab. Semua para sahabat bertanya, apakah wafat? Apakah sudah wafat Abu Ubaidah bin Jarrah? Kata Umar, belum, tidak wafat. Masih ada. Tapi apa? Dia siap untuk mengurus Syam sampai wafat sekalipun. Maka akhirnya Abu Ubaidah terkena punten wabah tersebut dan wafatlah. Di mana? Di Amwas.
Dan wafatlah Abu Ubaidah bin Jarrah di Amwas pada tahun 18 Hijriah di usia 85 tahun. Inilah kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Insyaallah yang akan datang kita akan berjumpa dengan kisah Thalhah bin Ubaidillah. Ini adalah seorang sahabat juga yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.